Salam dan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kali ini saya ingin meneruskan mengenai pembahasan tentang surga yang kemarin. Mari kita imbas kembali, kita baca 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi gambaran surga, mengenai surga yang saya jelaskan kemarin itu ya memang tidak bisa dibayangkan sama sekali, karena tidak pernah timbul, tidak pernah ingat dalam telinga maupun dengan mata maupun dengan hati. Jadi gambaran tentang surga, apa yang dibincangkan manusia, itu ada yang menyiksa di neraka sana kan, ada yang surga itu happy-happy, itu belum tentu betul. Karena gambaran surga ini mengenai ayat ini, banyak orang beranggapan bahwa surga itu adalah suatu tempat apling-kapling, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Banyak orang menafsirkan ini memang surga itu suatu tempat yang dikapling-kapling gitu kan, seperti yang saya jelaskan semalam. Tapi kenapa Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita? Kalau memang Dia sana banyak sekali kan. Mungkin tempat itu yang memang untuk malaikat, yang malaikat yang suci, yang tak pernah berdosa. Tapi ini Tuhan menyediakan tempat lagi bagi kita. Sebenarnya apa tempat itu? Dia tubuh Dia itu sebenarnya. Tubuh Yesus itulah surganya orang Kristen. Sekarang di surga itu ada tubuh Yesus ini. Dulu tidak ada. Karena tujuan orang Kristen yang sering saya ceritakan, yaitu ingin supaya menyatu dengan kodrat ilahi Allah, menyatu dengan ilahi melalui tubuh Yesus. Tubuh Yesus itu di surga nanti tempat penyatuan kita dengan Allah. Ya, di dunia gambarannya baptisan dan perjamuan kudus itu. Itulah tempat yang Yesus katakan, itulah tubuh Dia di sana. Supaya manusia bisa layak, karena dosa manusia kan. Dosa itu sudah terputus hubungan kita dengan Tuhan. Makanya Allah dengan manusia itu sudah terputus. Jadi menyambung kembali adalah melalui Yesus. Yesus adalah 100% ilahi dan 100% manusia. Manusia disatukan melalui tubuh dan darah Yesus. Allah disatukan melalui firman yang ada pada diri Yesus. Itu sebabnya Yesus adalah 100% manusia, 100% ilahi, supaya manusia dan ilahi ini bisa bersatu kembali. Itulah dimana makanya setiap kita memakan tubuh dan darah Yesus itu seperti Tuhan Yesus itu sudah menyatu daging dengan kita. Makanya kita menderita, Dia pun merasakan menderita. Meskipun kita susah, kita pun merasakan susah. Bahkan ketika Yesus sama disalib, kita juga merasakan sudah disalib. Makanya penebusan yang saya jelaskan sudah lama itu sama seperti apa yang Yesus dihukum seperti itu, karena dosa kita sudah sama dihukum. Sekarang Yesus di mana, kita juga di mana. Kalau Yesus sekarang di sebelah kanan Allah Bapa, kita juga di sana. Nah, saya teruskan mengenai setan juga. Banyak orang beranggapan memang kesaksian yang baru-baru ini kan, sering melihat surga dan neraka. Khususnya di neraka ini kan banyak katanya setan yang menyiksa. Tapi di dalam Alkitab itu bicara lain. Misalkan di dalam Matius 8 ayat 28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah Garada, datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan. Yesus menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Berarti memang ada waktu setan itu disiksa juga gitu loh. Bukan di neraka itu setan yang menyiksa manusia, tapi seperti yang saya ceritakan kemarin,
Ya mungkin kemarin agak ngantuk-ngantuk sedikit. Nah, itu sebenarnya terkena dampak dari pada energi Allah itu. Ya gambarkan, karena di dalam Yohanes itu Allah adalah terang. Jadi dia gambarannya seperti ini. Allah itu seperti yang modelnya matahari lah. Sebenarnya memang tak boleh dibayangkan seperti itu. Kita itu sebagai di padang lapangan bola itu. Ada yang dosa, ada yang tidak, ada yang baik. Nah, yang terkena ini kan semua terkena seperti cahaya panas itu. Yang satu itu modelnya kita seperti emas, ada yang satu seperti jerami. Nah, yang berdosa inilah seperti jerami ini. Dia tak kira karena materinya sama dengan energi ilahi, nafas hidup Allah itu. Kita manusia, roh manusia dan roh malaikat atau setan itu sama. Makanya ketika energi ilahi menghantam kita, bias itu akan membakar kita. Yang kita yang tidak berdosa atau malaikat yang berdosa itu seperti emas. Saya jelaskan kembali. Seperti emas dia akan bercahaya, bersinar kelap-kelap. Itu tidak akan terasa apa, tapi gembiranya di sana. Tapi ketika energi itu tersentuh yang berdosa, itu seperti terbakar api. Itu bukan setan yang menghukum, tapi terkena imbas daripada energi ini. Ketika semua nanti akan disatukan dengan Tuhan. Itu sebabnya menakutkan. Saya jelaskan lagi, menakutkan sekali kalau manusia menemui Tuhan melalui Yesus. Dia tidak kenal Yesus, dia akan terbakar seperti ini, terbakar kesakitan. Kisah Lazarus itu buktinya. Ada yang menyiksa dia, tapi dia kena kepanasan karena energi ini, efek ini. Itu ya. Dan kita teruskan lagi. Banyak orang beranggapan bahwa ya di surga itu ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri kan kepada Allah. Sebenarnya bahasa di sebelah kanan atau di sebelah kiri itu bukan untuk Tuhan. Tuhan itu melingkupi segala sesuatu dimanapun dipanggil, karena Dia Maha Kuasa. Tidak terbatas ruang dan waktu gitu Tuhan. Itu bayangan Tuhan, bayangan kita kepada Tuhan itu seperti itu. Jangan kita bayangkan Tuhan itu hanya duduk di satu tempat. Dia itu melingkupi segala sesuatu dimanapun tempat berada. Itu macam kuasa Tuhan sudah ada itu, karena ini ciptaan Tuhan. Tapi di Alkitab, misalkan di dalam Markus 16 ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dan Kisah Para Rasul 7 ayat 56, lalu katanya, sesungguhnya aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Sebenarnya dari misalkan bahasa sebelah kanan itu, kalau orang Yahudi itu menunjukkan kepada Mesias yang dijanjikan kepada Daud, bahwa akan menduduki tahta Daud, karena letak bait Allah itu di sebelah kiri tahta Daud. Makanya Tuhan mengatakan duduk di sebelah kanan. Di dalam Mazmur 110 ayat 1, Mazmur Daud, demikian firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu digambarkan menggenapi kemesiasan ini. Di sebelah kanan tuh ya, kalau orang Yahudi ya artinya baik-baik lah, misi sudah selesai, kemenangan, pokoknya yang mulia-mulia lah kan. Di sebelah kanan Allah Bapa, gambarannya kan seperti itu. Ya misi yang dia emban sebagai Mesias, yaitu untuk mati dan menang di dalam pertempuran melawan setan. Itulah misi yang layak diduduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi apakah benar seperti itu? Ya tidak. Karena itu hanya sebuah gambaran bahwa Yesus itu menang dalam pertempuran melawan dosa, utuh dunia dan setan ini. Itulah. Tapi di dalam dua ayat ini, misalkan di dalam Markus itu 16 ayat 19, yaitu dia menceritakan sesudah Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti dia posisi
digambarkan ini duduk. Dia duduk itu ya seperti saya raja. Ketika panglima saya menang dalam segala hal, saya berikan kehormatan. Ini kehormatan untuk dia. Tapi di dalam Kisah Rasul 7 ayat 56 ini penglihatan Stefanus yang waktu itu direjam. Lalu katanya, sesungguhnya aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Beda. Kenapa berdiri ada yang duduk? Karena kalau untuk mati di dalam Tuhan, Yesus itu gambarkan orang berdiri itu apa? Ketika orang mati, menghormati kematian Stefanus itu sebagai mati, kalau mungkin bahasa yang ngetren itu lah, mati syahid. Itu kalau kamu mati di dalam jalan Tuhan, dia akan menghormati kamu. Tuhan Yesus akan menghormati kita. Jadi gambaran yang saya mau tekankan ini bahasan di sebelah kanan atau di sebelah kiri atau naik atas atau ke surga itu bukan bahasa untuk Tuhan, tapi bahasa untuk manusia supaya manusia itu mengerti sendirilah. Karena Tuhan itu melingkupi segala sesuatu. Itu maksud saya. Kemudian mengenai Yesus dia suka sekali mengatakan dia anak manusia. Kita dalam pandangan Kristen itu ya kan Yesus adalah ilahi, yaitu firman Allah dan manusia karena dia diambil dari rahim Maria. Sebenarnya kata anak manusia itu diambil dari Daniel 7 ayat 13, 14, 15. Ketika penglihatan Daniel di situ, mari kita baca. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datanglah dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kuasa dan kemuliaan dan kuasa sebagai raja. Maka orang-orang dari tengah segala bangsa dan suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Maka aku Daniel terharu karena hal itu, dan penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Jadi anak manusia ini menunjukkan kepada nubuatan Daniel ini, sebenarnya yang lanjut usia ini siapa? Banyak orang menafsirkan ini Allah Bapa. Bukan Allah Bapa. Karena Allah Bapa itu tidak pernah dilihat orang. Bapa itu kan seperti yang saya jelaskan, seperti dibayangkan aja tidak bisa, dilihat pun tidak bisa. Tapi yang ini lanjut usia ini sebenarnya kekekalan Yesus ketika dia mau berinkarnasi, bahasanya berinkarnasi, menjadi mengambil rupa manusia. Peristiwa ini dilihat oleh Daniel, makanya dia menggambarkan itu dia adalah anak manusia itu. Makanya ketika Yesus jadi manusia, itu dia paling suka, karena untuk menggenapi nubuat ini bahwa dia yang Allah yang model perjanjian lama itu kan, yang bernama Yahweh itulah, bukan Allah Bapa, firman Allah itu yang menyatakan diri kepada semua para nabi melalui firman ini, yaitu firman Allah itu. Yesus itu sebelum jadi manusia, dia akan berinkarnasi jadi manusia ini. Makanya kisahnya dilihat oleh Daniel. Makanya ketika dia sudah lahir ke dunia, dia sering mengatakan, akulah anak manusia, akulah anak manusia. Itu kalau ditafsirkan agama lain mungkin anak manusia biasa. Tapi kalau di dalam Yahudi maupun Kristen, inilah penggenapan dari Daniel bahwa Allah itu akan mengambil rupa manusia. Allah akan mengambil rupa manusia, bukan Allah berubah. Makanya bukan Allah istilahnya berubah. Kalau Allah berubah jadi pen, makanya sifat Allah semua jadi pen, tidak. Mengambil ini macam Anda boleh lihat video saya sebelumnya. Nah, jadi paling sukanya itu dipanggil anak manusia untuk menggenapi kitab Daniel. Makanya ketika sidang dalam makanya waktu Yesus mau disalib itu dihadapkan imam-imam kepala. Mari kita baca di dalam
Matius 26 ayat 63 sampai 66. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab berkata, "Ia harus dihukum mati." Jadi anak manusia itulah anak Allah dalam pandangan Yahudi maupun Kristen. Bukan anak manusia itu manusia biasa itu kan. Ada makna tersendiri kan, ada nubuatan mengenai Daniel bahwa Allah itu akan mengambil rupa manusia. Bukan Allah Bapa tapi firman Allah ini, bukan Allah firman. Dalam kitab Daniel bahwa firman Allah ini akan mengambil rupa manusia. Tuh. Makanya ketika orang Yahudi menanya Yesus ini, dia mengatakan anak manusia itu, makanya dia menyamakan diri sudah dengan Allah, sama dengan Allah, makanya dia dihukum mati, karena hukuman untuk menghujat Tuhan memang mati di dalam Yahudi pada waktu itu. Kalau Yesus mengatakan dia nabi saja, nggak mungkin dia sampai mati seperti ini. Kalau Yesus mengatakan rasul saja, nggak mungkin mati seperti ini. Yesus mengatakan sendiri dia anak Allah, anak manusia ini menurut kitab Daniel. Makanya semua imam-imam dan orang Yahudi ini adalah penghujatan, makanya dikoyakkan baju mereka, kemudian dihukumlah mati itu loh. Mungkin ya penjelasannya sampai panjang lebar juga kan mengenai surga. Jadi intinya surga itu kan dimana reaksi manusia ketika mengalami energi Allah ini. Ya, terbakar itu bagi yang banyak dosa, yang tidak terbakar itu kan bagi yang ditebus dan ditebus dan memang tidak berdosa seperti malaikat. Nanti setan juga terbakar, makanya tidak ada istilah setan menghukum manusia, menyiksa manusia itu sebenarnya tidak ada. Saya tak tahu, itulah kesaksian mereka, biarlah mereka, nanti hukuman biarlah Tuhan yang menentukan, karena saya bukan Tuhan jadi tidak bisa menentukan. Makanya orang Kristen itu kalau ditanya mengenai apakah saya masuk surga, ya cakap. Kalau orang lain bertanya kan, apakah saya boleh masuk surga, kita itu sebagai orang Kristen jangan selalu hitam putih. Tapi menurut iman kita, tanpa Yesus tidak akan sampai kepada Bapa, tidak akan sampai kepada surga ini. Ya kalau menurut agama kamu gimana itu kan? Ya kalau mudah-mudahan ya mudah-mudahan. Karena kita sendiri pun, saya sebagai orang Kristen tak bisa menghakimi kamu. Yang bisa menghakimi kamu hanya Tuhan. Biasa kalau orang Kristen kebanyakan terus hitam putih, surga neraka, kamu pasti masuk neraka. Emangnya kamu Tuhan boleh mengatakan seperti itu? Dia menebus dosa itu bukan untuk orang Kristen saja. Kadang-kadang ya kalau kita bicara lah kan, di atas bukit sana, gunung-gunung sana itu ada orang kadang tidak pernah mengenal Tuhan. Tapi apakah karena tidak pernah mengenal Tuhan dia akan menghukum sama seperti kita? Kan tidak itu. Jadi penghakiman serahkanlah kepada Tuhan. Jadi kita hanya mengatakan kita tahu di dalam Yesus saja ada keselamatan. Di luar Yesus ya mudah-mudahan lah. Itu saja. Bukan membenarkan mereka, tapi kita tak mau mengambil bagian yang memang seharusnya Tuhan yang mengambil. Kalau tak, kita kualat nanti. Oke, pembahasan surga ya mungkin 2 sesi inilah. Kalau ada yang kurang mungkin saya nanti akan tambah lagi lain kali. Terima kasih dan Tuhan memberkati.